Ini Masya Allah ya, ini satu pembahasan tadi kita sama Ustadz Maulana. Iya kita kalau di luar negeri itu kadang-kadang suka khawatir ya makan satu hewan ini belum tentu dipotong dengan menyebut nama Allah. Nah sekarang kita tadi lihat di Amerika ini udah ada ternyata ya. Banyak muslim atau mungkin yang ada di sana memotong atau menyembelih hewannya dengan menyebut nama Allah. Tapi bagaimana jika hewannya dipotong dengan mesin yang modern? Nah kita coba tanya sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, tafadhol Ustadz Syam. Baik, tabe guruku Syekh Muhammad, Masya Allah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, judul kita luar biasa nih, makanan dan minuman yang diperdebatkan. Jadi kita ini emang hobi berdebat gitu ya. Makanan dan minuman aja kita berdebat gitu. Apalagi tentang hadis sahih, tentang hadis dhaif, apalagi tentang hadis-hadis yang lainnya. Jadi orang-orang kita ini emang suka berdebat. Nah, manusia itu dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk berdebat, tapi untuk memilah-milih makanan mana yang baik untuk dirinya. Tadi guru kita Syekh Muhammad Masya Allah telah menyampaikan kepada kita bahwasanya makanan sangat mempengaruhi ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Bahkan orang-orang yang telah mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia mabuk itu dilarang untuk mendekati sholat sampai mereka mengerti apa yang mereka baca dalam sholatnya. Artinya adalah makanan sangat mempengaruhi bukan hanya diterimanya ibadah kita, sahnya sholat kita, bahkan doa-doa kita. Sekarang ada penyembelihan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dulu ke hukumnya. Apa sih hukumnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih suatu hewan? Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menyembelih, pada saat sembelihan yakni sunnah. Jadi jumhur itu mengatakan bahwa sunnah. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Karena dalam Al-Quran disebutkan lam yadhkurismallahi fa innahu lafisqa gitu. Kalau tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diterima atau tertolak yang namanya sembelihannya. Namun ternyata Imam Abu Hanifah tidak memasukkan lagi satu hadis ahad daripada baginda Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya sembelihan seseorang itu baik dia menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama Allah, jikalau yang menyembelih adalah seorang muslim maka itu adalah diterima yakni sembelihannya. Maka ulama yang lain yang mayoritas yang jumhur Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah hukumnya, namun tidak bagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita mau kembali ke pendapat yang mana? Nah kita kalau mau aman ikutlah pendapat yang umum-umum saja, sehingga ketika kita tidak tahu ini menyebut nama Allah atau tidak, selama daerah tersebut adalah mayoritas muslim, maka insya Allah wajib kita membaca basmalah sebelum memakan daging tersebut. Maka subhanallah ini menjadi perdebatan juga gitu Mas Fadli. Ya kalau misalnya kita di luar negeri kan susah kita, kalau misalnya kita yakin seandainya kita ada di negara yang mayoritasnya non muslim, bagaimana Ustaz Syam? Sekarang kita sudah tahu nih, oh ternyata yang haram bagi kita ya tadi B1, B2 gitu ya, istilahnya adalah daging-daging yang diharamkan bagi kita. Nah sekarang dagingnya halal, daging sapi, daging ayam, tapi kita nggak tahu cara pemotongannya bagaimana. Contoh tadi pakai mesin, kita nggak tahu yang motongnya pakai basmalah atau enggak. Basmalah selesai urusannya, ternyata hukumnya adalah sunnah. Sekarang penyembelihannya bagaimana gitu, kita nggak pernah tahu caranya. Maka ketika seperti ini keadaannya, kalau kemarin kita di Indonesia kita basmalahnya sunnah, maka ketika berada di sana kita basmalahnya jadi wajib sebelum makan. Jadi bismillahirrahmanirrahim lalu kita memakannya. Wallahu a'lam. Namun penting dulu untuk mencari yang benar-benar halal ya. Benar. Jadi kalau misalnya seandainya masih ada pilihan lain, jadi kalau misalnya kita lagi traveling ke luar negeri, ya kan cari yang tulisannya di depannya ada halal gitu Ustaz. Gimana Ustaz Maulana? Aku ada solusi. Apa itu Ustaz? Makan ikan. Seafood. Iya. Minyaknya takutnya juga kalau di luar negeri itu ya kan macam-macam ada aja pokoknya istilahnya deh yang bikin kita was-was.